Hadir cendekiawan muda Lutfi Asyaukani yang sekaligus juga pengajar di Paramadina dan Wakil Direktur Freedom Institute. Terima kasih. Dan pemirsa, dari Semarang sudah ada Direktur Yayasan Prasasti Perdamaian Pak Nur Huda Ismail yang tersambung. Selamat malam Pak Nur. Selamat malam Mbak Frida. Iya. Namun sebelum kita mulai dialog ini, pemirsa, ada informasi yaitu mengenai tempat penyergapan Osama bin Laden ternyata bukanlah di sebuah goa di Gurun Terjal, Afghanistan, sebagaimana yang selama ini diyakini sebagai tempat persembunyian pemimpin Al-Qaeda tersebut. Iya, Pak Lutfi dan Pak Nur Huda yang tersambung, namun saya mau ke Pak Nur Huda dulu sebentar. Pak Nur Huda. Ya, Anda pernah mengatakan bahwa terorisme itu masalah ideologi, bukan individu. Saya mau mengkonfirmasi, kalau ini masalah ideologi, terorisme di Indonesia itu ideologinya seperti apa, Pak Nur Huda? Kalau kita melihat pada singkat, musuhi Amerika, begitu? Kalau kita kesimpulkan. Karena Bin Laden menyampaikan tahun 1998 tersebut, Pak Nur Huda. Betul. Dan juga Pak Lutfi, kita akan kembali lagi namun setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami, suara Anda akan kembali setelah jeda dan headline news pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, masih di suara Anda dan hot issue malam ini terorisme pasca Osama. Kita akan coba mengetahui lebih jauh setelah Osama bin Laden tewas, apakah terorisme di Indonesia akan semakin kuat atau malah mati. Ini Pak Lutfi, tadi kan dikatakan oleh Pak Nur Huda bahwa ideologi dari terorisme di dunia adalah musuhi Amerika, begitu. Kalau di Indonesia, apa memang itu satu-satunya ideologi para teroris di Indonesia? Sebetulnya akhir-akhir ini kalau kita lihat ada aksi teror bom yang terjadi belakangan ini, itu juga mungkin dasarnya karena dan menurut Anda itu akankah ada dampaknya atau akankah ada kaitannya aksi-aksi mereka itu dengan tewasnya Osama bin Laden ini seperti ini? Saya kira akan Al-Qaeda ini khususnya Osama bin Laden menginspirasi individu-individu yang kemudian akhirnya memilih jalan hidup sebagai seorang teroris, begitu. Apakah Anda sependapat dengan Pak Lutfi bahwa dengan tewasnya Osama bin Laden, gerakan radikal di Indonesia pada khususnya ini tidak akan dengan sendirinya mati? Ya, karena kan sebetulnya dengan kemunculan nama dua tokoh yang disebut oleh Pak Nur Huda tadi, apakah kemudian target dari pemberantasan terorisme oleh Amerika itu diarahkan ke kedua orang tokoh ini? Apakah akan seperti itu strateginya nanti? Ya, mungkin saja. Setahu saya cari yang jadi most wanted berikutnya, begitu. Baik, pemirsa tetaplah di suara Anda, kami kembali sesaat lagi masih dalam topik terorisme pasca Osama. Ya, pemirsa, masih di dialog terorisme pasca Osama, tentunya masih di suara Anda dan ada Pak Nur Huda serta Pak Lutfi Asyaukani sebagai narasumber saya. Saya kembali ke Pak Nur Huda. Pak Nur Huda, kalau begitu dengan tewasnya Osama bin Laden dan masih tumbuhnya kelompok-kelompok radikal khususnya di Indonesia ini, ancaman paling dekat yang harus kita waspadai ini apa? Kan seperti yang disebut. Baik, pemirsa, pemerintah Amerika Serikat menempatkan fasilitas diplomatik di seluruh dunia dalam posisi siaga penuh, dan Amerika juga menerbitkan peringatan perjalanan bagi warganya setelah Presiden Barack Obama mengumumkan bahwa Osama bin Laden tewas. Ya, Pak Lutfi, ini apakah artinya Amerika tidak akan menarik dengan pemberantasan terorisme ini? Mestinya khusus. Sudah ada penelpon yang ingin bergabung di suara Anda. Selamat malam, Pak Alwi. Halo Pak Alwi. Iya, terputus mungkin. Pak Nur Huda, kami akan kembali kepada Anda sesudah jeda. Dan pemirsa tetaplah di suara Anda. Kami kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih di suara Anda dan sudah ada penelpon yang ingin bergabung. Saya coba sapa sekali lagi. Selamat malam. Sekali. Selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa ini, Pak? Halo, selamat malam. Ya, silakan Pak. Halo. Ya, selamat malam. Sudah tersambung Pak di suara Anda. Selamat malam, Mbak. Silakan. Halo, dengan Pak siapa ini? Ya, Pak. Marcella. Iya, silakan Alwi. Pak. Pak Alwi, silakan Pak. Sudah tersambung di suara Anda.
Iya, Pak Alwi. Baik, hubungannya kurang bagus. Ini saya coba ke Pak Nur Huda deh. Kalau begitu, Pak Nur Huda masih tersambung? Pak Nur Huda? Iya, Pak Nur Huda tadi Pak Lutfi mengatakan dengan tewasnya Osama bin Laden, target utama pencarian The Most Wanted Amerika ini, operasi militer di negara-negara lain mungkin akan segera dikurangi atau bahkan mungkin disudahi begitu, karena sesuai dengan polisinya Obama. Anda sependapat? Ya, saya kira kan kalau ada mengenai rekrutmen, Pak Nur Huda, menurut Anda apakah dengan tewasnya Osama, rekrutmen dari bawah ke atas seperti yang terjadi di Indonesia juga ini masih akan terus berlangsung? Dan apakah juga gerakan radikalisme di Indonesia akan mengaitkan diri kembali dengan Al-Qaeda? Masih sama? Seperti itu? Kalau dengan Al-Qaeda itu pasti tidak langsung yang terjadi karena kita banyak dan selain yang sudah disebutkan oleh saudara agama Islam di sini secara umum gitu dari pengamatan Pak Lutfi ya. Sudah lagi Pak Nur Huda, kalau begitu langkah waspada apa yang harus diambil oleh pemerintah kita atau mungkin juga intelijen kita pada khususnya dengan tewasnya Osama bin Laden ini, langkah waspada apa yang harus diambil? Ya, saya pikir Mana ini Pak Nur Huda bahwa kegairahan beragama Islam dengan menjadi Islam yang radikal seperti itu? Saya kira kita bisa lihat dari dua hal ya. Orang itu berubah. Terima kasih Pak Nur Huda Ismail atas waktunya di Suara Anda. Ya, sampai jumpa Pak Nur Huda. Dan kepada Mas Lutfi mungkin singkat saja Mas, waktunya tinggal sedikit. Langkah waspada apa menurut Anda yang cepatnya harus diambil? Saya selalu Terima kasih Pak Lutfi Asyaukani atas waktunya di Suara Anda, dan pemirsa juga terima kasih kepada Anda sudah setia bersama kami selama 1,5 jam terakhir. Saya Frida Litwina undur diri dulu. Selamat malam dan sampai jumpa.